Boleh harokatnya dirubah, tidak boleh dicampur aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang kalimat-kalimat makhsusah atau kalimat gharibah. Kita akan membahas tentang kata atau lafal du'fin dalam surat Ar-Rum ayat 54. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 54 ini ada lafal du'fin. Dalam ayat tersebut terulang 3 kali. Dalam riwayat Hafiz dari Imam Asim, pada lafal ini boleh dotnya dibaca fathah atau dhammah. Boleh dibaca du'fin atau du'fin. Ini diperbolehkan, ya, silakan memilih membaca du'fin atau du'fin. Akan tetapi yang dibaca fathah itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan. Seandainya kita mendapati mungkin dalam cetakan mushaf, ya, terkadang ada yang dicetak dengan harokatnya dhammah atau dengan fathah, itu bukan kesalahan dalam percetakan. Memang ada riwayat dari Hafiz dari Imam Asim. Dalam lafal du'fin atau du'fin ini boleh harokatnya dirubah karena memang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika tidak ada riwayatnya maka ini tidak diperbolehkan. Misalnya du'fin dibaca di'fin, tidak boleh. Ya, kalau dibaca di'fin haram, artinya berubah. Di'fin artinya berlipat ganda. Tapi kalau du'fin artinya lemah. Selama itu ada riwayat dari Rasulullah SAW, maka diperbolehkan merubah harokat dalam lafaz du'fin atau du'fin. Dari sisi arti, du'fin dan du'fin itu tidak berubah. Itu hanya sekedar bahasa. Boleh diucapkan dengan du'fin atau dengan du'fin. Atau seperti lafal lain, faqrin dan fuqrin. Artinya sama, tidak ada perubahan dari sisi arti. Akan tetapi ada kalimat-kalimat tertentu ketika dirubah harokatnya dia akan berubah artinya. Seperti jannah. Jannah artinya surga. Kalau junnah artinya tameng atau perisai. Jadi kita tidak boleh merubah harokat-harokat yang ada di lafal, di kata-kata dalam ayat, selama itu tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Kalau ada riwayat dari Rasulullah SAW, maka itu diperbolehkan. Kemudian dalam ayat ini di surat Ar-Rum, lafal du'fin atau du'fin terulang 3 kali. Maka cara bacanya harus sama. Ketika di awal kita membaca du'fin, maka ketiga lafal tersebut harus dibaca fathah semua. Kalau du'fin pertamanya kita baca dhammah, maka du'fin yang kedua dan ketiga harus dibaca sama. Tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh membacanya Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin. Tidak boleh. Tidak boleh dicampur aduk. Kalau fathah semua, kalau dhammah semua. Ini sesuai dalam kaidah dalam ilmu tajwid sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Lafal-lafal atau hukum-hukum yang sifatnya sama, ada keserupaan, maka dibaca dengan bacaan yang sama. Jadi kalau kita membaca du'fin, harus semuanya dibaca du'fin. Kalau kita membaca du'fin, maka semuanya dibaca du'fin. Tidak boleh dicampur aduk. Sebenarnya di lafal du'fin di surat Ar-Rum ini, dalam lafal du'fin tidak hanya pada ayat ini saja. Terdapat juga dalam ayat lain, seperti disebutkan dalam surat Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Dalam kalimat ini sama dengan lafal yang terdapat di surat Ar-Rum. Tapi dalam ayat ini hanya satu bacaan saja. Du'fanya hanya dibaca fathah saja. Du'fa. Ya. Tidak boleh dibaca du'fa karena tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Nah, mulanya
kenapa diutamakan untuk membaca fathah? Karena dalam ayat lain di surat Al-Anfal, du'fa ini dibaca fathah, bukan dibaca du'fa. Jadi dibaca fathah itu lebih diutamakan daripada membaca du'fa. Kemudian dalam lafal du'fin ini ada perbedaan di antara imam. Ada yang membaca fathah, ada yang membaca dhammah. Ya. Adapun riwayat Hafiz dari Imam Asim, ini satu-satunya riwayat yang membolehkan membaca fathah atau dhammah. Adapun riwayat Syu'bah dan Imam Hamzah membaca dengan fathah du'fin, ya. Selainnya membaca dengan dhammah du'fin. Selain riwayat Syu'bah dari Imam Asim dan Imam Hamzah membaca dengan dhammah, yaitu Imam, kalau kita urutkan dari atas, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, kemudian Imam Kisai membaca du'fin dengan dhammah. Baik, saya akan bacakan bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim dengan dua bacaan. Yang pertama kita membaca dengan fathah dalam lafal du'fin. Yang kedua kita membaca dengan dhammah pada lafal du'fin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Yang kedua dengan dhammah pada lafal du'fin menjadi du'fin. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan nantikanlah penjelasan-penjelasan tentang kalimat makhsusah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.